Tes 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 1 2 3 tes tes 1 2 3. Oke, halo guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua akan lanjut lagi nonton anime yang judul Overlord season keempat episode ke 12 ya. Jadi gua nggak tahu ini 12 episode atau 13 episode. Overlord itu kayak 13 deh kalau nggak salah. Jadi di episode sebelumnya itu mengagetkan banget si Pandora ya, Pandora actor itu ternyata ini jadi si Ains itu endingnya pecah banget sih. Jadi kayak apa yang gue kira awalnya Ains gitu, tapi sebenarnya ya itu sudah bisa dirasakan sih sebenarnya perbedaan perlakuan daripada si Albedo kepada si Ains. Secara ngomongnya pun agak sedikit um, apa ya, agak sedikit nyantai gitu loh, bukan agak sedikit apa ya bahasanya ya, agak sedikit berbeda gitu loh ketika ngomong sama Ains gitu. Nah terus sama sih yang kemarin gue yang sih tahu terkait dengan ternyata nggak ada yang bola yang merah itu tuh katanya world item gitu ya. Nah itu tuh nggak ada di dalam apa di perutnya, bagian perutnya itu. Nah itu kemarin juga nggak ada dan gue nggak fokus ke sana sebenarnya. Jadi gue cuma sadar itu pas Albedo itu ngomongnya itu kayak agak aneh gitu ke Ains itu doang. Dan ya pokoknya kemarin pecah banget. Dan kemarin juga diperkenalkan munculnya pertama kali munculnya si Platinum Dragon ya, Platinum Dragon itu. Dan apa tuh namanya, si Platinum ini nganggep bahwa si Ice itu adalah NPC, bahkan dia tuh ngiranya si Albedo itu adalah player kayak gitu loh. Padahal jadi lawan itu adalah si siapa tuh namanya, Pandora Actors. Dan ternyata kemarin juga dikasih tahu kalau misalnya Pandora Actors itu sebenarnya bisa mengcopy tapi nggak bisa bilang kayak cuma 80 sampai 90%. 80% doang apa ya? Gue nggak tahu, lupa. Pokoknya nggak se-OP yang dia copy lah bahasanya. Jadi Pandora Actors tetap kuat juga gitu loh. Bahkan bisa hampir setara sama Platinum yang versi armornya ya. Soalnya kemarin dikasih tahu bahwa kalau yang versi Dragonnya atau versi naga yang aslinya itu, yang tubuhnya dia yang asli itu masih belum diketahui sampai sekarang katanya, sampai di LN terbarunya Overlord. Jadi bahasanya ya itu bisa menjadi misteri juga ya nanti. Tapi yang jelas kemarin kita diperkenalkan karakter Platinum itu, dan gua nggak tahu nih lanjutannya seperti apa. Tapi soal tadi dipanggil, mereka itu kayak lagi nyari tahu sesuatu hal gitulah bahasanya, informasi ya, kemungkinan si Pandora Actors dan si Albedo gitu. Dan tadi dia itu disuruh tuh mereka tuh pada balik ke Nazarik langsung hadap ke Ains kayak gitu. Oke, langsung kita mulai untuk episode ke 12 ya. Oke, nah 11 kita mulai saja. 1 2 3. Pandora Actor. Hmm. Ains sama. Oh iya. Kan kayak kan Dogeza gitu kan, berlutut gitu kan. Iya. Kan juga gue ngerasa aneh juga sih kenapa dia tuh Dogeza. Gue pikir ya kali dia nunjukin semua inner atau pemikiran di dalam kepala dikeluarin gitu kan, gak mungkin. Oke, berarti Aison ya. Hmm. Oh oke, di dipuji ya si ini. Oke. Kekai. Oh yang itu ya jurusnya sini. Kinggung genap apa itu? Item level dunia. World item ya. Oke. World isolating barrier. Mm-mm. Skill. Oke. Ya. Karena dia nggak punya MP kan, XP doang waktu itu. Kan itu kan armor doang ya, apa ya? Mm-mm. Nah itu dia. Ini perutnya. Mm-mm. Oke. Kalah sekali lagi melawan si Riku. Informasi lengkap. Oke.
Oke, jadi si ANC memutuskan untuk kalah lagi ya. Gak bisa bangkit dari kematian. Hmm. Kematian, bentuk kekalahan lainnya. Oke. Oke, Kyotas ya, berarti yang nyerang ibu kota Kyoto sekarang. Standar sendiri, gila. Standar profesional ya. Hmm. Oke. Jadi bahasanya itu si apa tuh namanya tadi kan kasih tahu tentang si apa tuh namanya Platinum Dragon tadi itu tetap punya beberapa world item dan apa tuh namanya si AS belum bisa memprediksi itu tuh world item atau bukan soalnya dia belum pernah dengar terkait dengan apa tuh namanya sebuah world item di mana dia tuh ngurangin HP gitu loh. Itu apakah itu bisa jadi skill atau apa bahkan armornya tuh senjata-senjata itu dia itu apakah world item itu masih belum tahu si Ainz. Nah, itu tuh dia berusaha untuk kalah lagi istilahnya untuk mengetahui informasi lebih lanjut lah terkait dengan si Platinum Dragon itu. Dan dia tadi memilih untuk apa tuh memilih untuk kekalahan dalam jadi dia tuh memikirkan kekalahannya gitu. Gue bisa kalahnya di pihak di hal apa nih bahasanya kayak gitu. Karena kan kekalahan terbesarnya dia itu adalah si kematiannya Ainz kan. Jadi dia mikirin kekalahannya juga tadi ya. Wah, samena yume wo yotta hare hare ake ake yame yo. Oh, hare yori akawara falling down. Oh, ini Brian. Ini Renner. Satu lagi siapa itu namanya? Yang gue oke, ini yang panti asuhannya yang ini yang di awal episode itu. Yang di ini sama si Renner. Hmm. Hmm. Tapi bukannya si Renner ini ada sangkut paut sama Albedo ya? Emang bener munafik anjir. Maksud gue muka dua ini Renner. Tapi gue bingung si Renner ini ngapain dah anjir maksud gue. Persediaan doang kah waktu itu ya kalau nggak salah. Gue lupa deh. Ini yang petualang Adamantite lupa gue nama Blue Rose apa ya? Apa ya gue lupa. Hmm. Ini siapa namanya gue lupa anjir sumpah. Evil Eye.
Nggak, dia ada rencana apa nih? Oke. Ngulur waktu. Oke. Iya kan semua bangsawannya kabur kan dari makanan penutup. Oh nih bos. Hmm. Enggak. Oh, enggak ada gulanya. Sakit ya. Oh. Oh. Oh, dia bukan si ini. Dia mau ngapain anjir? Oh, enggak, ini bukan Lakius. Oke, berarti apakah mereka berkhianat? Ntar gue bingung anjir sumpah. Dia bener-bener si ini kan, tapi mereka bosnya mereka kan? Bentar, gue bingung anjir. Maksudnya nih, oke dikunci. Manipulasi pikiran. Oke. Jadi dia pengen manfaatin si Lakius ini ya. Ya kenapa gitu loh. Oh oke. Jadi pakai kerasnya itu biar iya, jadi maksa buat biar kayak itu bisa pergi gak ngebantuin. Ya tuh mau pergi dengan paksa. Oke. Ngeri juga air. Gue pikir dia tuh bohongan gitu sih serang. Oke. Tenggara. Oh, oke. Hmm. Ya apa sih gue pun juga kaget itu udah diserang temannya sendiri anjir. Tapi ya udahlah ya, karena kita udah tahu alasannya juga. Meskipun agak ngeri sih sebenarnya. Hmm.
Oke, berarti si Brand gak ikut kabur ya. Dia bakal ngelawan si ini Climb. Oke, namanya Climb ya, lupa gua. Oh, pedangnya. Hmm, iya. Mewarisi tekadnya. Hmm. Oke, oke. Jadi bahasanya dia memang sudah bertekad gitu lah ya bahasanya. Apalagi yang kebangkitan dia tuh kan karena pas bertemu sama si Gazef sama si Climb gitu kan waktu pas dulu itu. Tapi dia tuh nggak tahu ya si Climb ini nggak tahu kalau misalkan Hime-nya sendiri pun bekerja sama gitu loh sama negara penyihir anjir. Hmm? Oke, something nih yakin gua. Oh. Oke, gua gak ngerti itu maksud adegan itu apa ya. Tapi nanti kita omongin lah. Maksudnya kenapa dia tuh tapi untuk memperlihatkan kalau dia tuh bisa pakai pedang kali ya. Udah masuk nih si Kyotas ya. Wow, gila. Gua nggak tahu ya orang-orangnya itu pada disuruh lari atau enggak ya si penduduk-penduduknya. Oh, enggak. Masa cuma para bangsawannya doang disuruh lari gitu loh maksud gua. Emang aneh banget nih. Wah, gila ini. Wah, monsternya. Serikat penyihir. Oh, serikat. Oke. Uh, wah pingsan. Oke, invasi ya. Injak orang-orang gila. Jadi saya yang di perbatasan itu dibunuhin semua sama si Iris ini, Master Iris ini. Nah, itu dia. Oke, jadi diincer itu lah serikat penyihir dulu ya. Gila, percaya diri banget nih. Maksud gua tuh gak ngerti sama brand ini adalah untungnya dia oh kan pada di dalam ini semua cuy. Oh, nggak sempat lari. Oke. Gazef ya.
Oke. Kikiotas ya. Wah, pasukan Kikiotas gila. Gak gue bingung waktu itu kan si ini dia mau ngapain gitu loh, gue yang gue bingung sih sebenarnya. Ya mungkin bagian daripada tekadnya dia aja kali ya si Brain ini. Maksud gua nggak ada salahnya sih kalau untuk lari ya, maksud gua. Mungkin ya dia untuk mungkin udah karena tekadnya sudah bulat gitu ya. Jadi dia mau ngelawan. Oke, empat itu ya. HP, MP sama power. Bebantaian yang akan dimulai. Anglaus, Brain, Anglaus. Oh, duel. Iya, Cocytus. Oh, dijawab duelnya. Let's go. Wah, oke, by one kah? Antara Kikyota sama Brain? Oh, ini pakai yang cepet itu. Apa sih? Gue gak tau jurusnya aja. Hmm. Uh. Oke. Masuk. Uh. Berhasil nggak tuh dia? Enggak lah. Iya, gagal. Hmm. Ya, ya pride-nya dia lah. Iya, udah membulatkan tekad, makanya dia mau ngelawan kan. Oke, si Brain oke sih. Mirip-mirip kayak Gazev sebenarnya. Ya karena dia kan terinspirasi dengan Gazev kan. Itu mau bergerak dan makin kembali pun juga. Berarti udah dead kah? Brain? Oh, Brain udah dead. Oke. Ya pada muter. Oke, jadi kayak dia tuh oh muterin dia cuy. Muterin gitu dia. Hmm. Gila respect nih ya si itu Kikyotas respect Gaz itu si ini cuy. Siapa tuh namanya? Brain anjir. Makanya tuh jalan ngambil jalan muter tadi, nggak ngelewatin ininya. Gitu bentuk daripada respect kali ya. Maksud gua bentuk daripada respectnya dia atas si Brain kali. Masa sampai harus jalan muter gitu loh maksud gua. Mungkin kalau tahu bisa komen di bawah kali ya. Bingung aja gua maksud gua ya respect sih, jatuhnya lebih karena respect ya.
くまなくして迷い込んだ夜が何もいらない。まるでただ my everything, my everything that I love, everything. 返事を聞かせてよ。いつの間に何が最後されてたを走らせないがほどいながら。うんうんうんうんうんうんうん。Habis ya. Oke. Ya, tadi tentang episode ke-12 dari Overlord season keempat ya. Jadi yang kita mulai dari awal dulu. Lalu banyak hal yang terjadi. Sebenarnya tiga hal besar yang terjadi itu di sini tuh adalah pertama itu di sini yang aftermath daripada pertarungan sebelumnya. Terus yang kedua itu adalah waktu pas pertemuannya Rainer sama yang tim Adamantite itu, yang Blue Rose apa gue lupa namanya. Terus yang ketiga itu adalah si Brain ngelawan si Kyotas meskipun ya nggak bisa dilawan ya tetap cuma kayak ya udah dead aja di posisi itu si Brain dan ya udah gitu loh maksud gua. Jadi ya itu tiga kejadian besar di episode ini. Jadi kita bakal langsung bahas aja ya bahasanya. Jadi dia yang di adegan awal ini si siapa Albedo ini komplain bahasanya kepada si uh, Pandora's Actor karena Pandora's Actor kan ngelakuin hal yang dimana dia itu kan sujud kan di depan si Platinum Dragon, dimana gua awalnya ngiranya pas episode sebelumnya itu gue tuh sudah ngerasa aneh, maksud gua kayak loh Ains kok mau gitu loh, maksudnya sujud di depan apa tuh namanya Platinum Dragon gitu loh. Gue pikir kayak ya itu mungkin bagian daripada strateginya dia, atau mungkin dia itu mengira bahwa si Platinum Dragon ini adalah player, nah makanya dia tuh bisa bilang kayak mau diajak negosiasi ngomong-ngomong secara manusia gitu loh, benar kayak secara ya satu sisi yang nggak pernah dia liatin. Tapi itu cukup aneh karena ini kan pertama kali mereka ketemu gitu kan. Tapi ternyata pas di akhir ternyata itu adalah Pandora's Actor. Jadi gue pikir kayak oke, ini Pandora's Actor emang yang ngelakuin hal itu memang ya nggak salah gitu ya bahasanya ya. Kalau misalkan Pandoras yang ngelakuin hal itu, Ains nggak mungkin lah. Berarti aja gue udah mikir kayak oh Ains tuh nggak mungkin lah ngelakuin hal itu gitu. Makanya di sini si Albedo itu komplain gitu. Bahkan si Pandoras Sector pun juga ya juga ya kayak gitu. Dia ngelakuin hal itu juga. No, Anda benar juga. Bingung gak? Tindakan yang tak mungkin Ains lakukan gitu loh. Nah, kita tapi di sini si Ains memuji apa yang dilakukan sama Pandoras Actor karena apa tuh namanya istilahnya apa tuh namanya berlutut itu bukan berarti dia tuh kehilangan sesuatu hal, tapi itu bisa membuat lawan lengah dan bahkan sampai after apa tuh eh tuh mungkin lawan berpikir bahwa kita bukan musuh yang hebat. Jadi bahasanya dengan berlutut kayak gitu. Jadi kesannya seperti kayak apa tuh namanya memberikan kesan bahwa mereka itu lemah gitu loh, nggak hebat. Jadi kayak bisa bilang kayak menutup kemampuan mereka untuk memanipulasi orang atau memanipulasi si yang Dragon Lord itu, Platinum. Nah, kamu memberi racun dengan cara yang baik. Jadi bahasa itu namanya apa yang dilakukan sama Pandora's Actor dengan berlutut di depan si yang naga itu tuh apa tuh namanya hal yang bagus karena membuat si yang naga itu ngira bahwa mereka itu lemah, nggak hebat gitu loh bahasa. Maka waktu itu kan si Ais dibilang kayak NPC kan karena nggak bisa nembus barrier sama kekuatannya itu bisa dibilang nggak terlalu kuat banget gitu loh. Jadi kayak ya memberikan apa tuh memberikan apa namanya bahasanya ya? Memberikan dampak pendapat kepada si siapa Platinum Dragon untuk ngira bahwa Ains itu nggak kuat gitu. Itu hal yang bagus lah apa yang dilakukan sama Pandora's Actor. Nah, tapi informasinya itu masih kurang terkait dengan yang Pandora's Actor tadi. Nah, dia itu masih punya kemampuan-kemampuan yang masih belum bisa dijelaskan. Nah, salah satunya itulah si yang penghalang tadi. Nah, di situ si Ains ngiranya adalah penghalang itu tadi kan bisa ditembus sama si Albedo yang punya apa tadi namanya tadi ya? Namanya apa tadi ya? Ginu Ngagap tuh, gua nggak tahu penyebutannya gimana ya, tapi yang jelas Abe itu kan karena memiliki Ginu Ngagap itu dia tuh bisa menghancurkan bariernya tadi kan. Ini juga disebutin sama si Platinum Dragon di episode sebelumnya pas dia ngomong sama si Azus tuh atau si Red Drop gitu kan. Nah, di situ ngiranya si kekuatan barrier tadi tuh muncul dari world item.
Nah, jadi bahasa itu dia tuh mengira kayak apakah world item yang dimiliki sama si Platinum Dragon itu apakah hampir sama dengan kekuatannya ya bisa hampir sama dengan depiction of nature and society yang kuberikan pada aura. Nah, aura ini kan yang sekarang tadi ya bahasanya itu menuju ke Restize bareng sama si Kikyotas tapi dia itu entah kenapa lagi sendiri terus ngincer apa tuh namanya ngincer apa tuh namanya ngincer guild ngincer guild kayak gitu guild penyihir apa ya kalau nggak salah guild apa apa tadi ya gue lupa guild serikat serikat guild ya serikat ya bahasanya serikat gue nggak tahu tujuan dia apa apakah apa tuh namanya kekuatan world item dari depiction of nature and society ini bakal digunain di RSTZ atau kayak gimana soalnya dia tuh ngasih ke aura nah gue nggak tahu sumpah nih percakapan ini gue sama sekali nggak tahu tentang depiction of nature and society ini apakah dia itu world item atau apa dan dikasih ke aura dan mau dipergunakan nanti waktu pas di RSTZ atau kayak gimana gue kurang tahu. Nah, tapi di sini diinin sama si siapa tuh nama sama si uh, Pandora Sector karena di episode sebelumnya si Riku tuh merapalkan kata-kata World Isolation Barrier yang artinya itu mirip-mirip kayak skill gitu loh. Nah, XP-nya miripnya berkurang, bukan kayak suatu skill gitu kan. Benar juga. Jadi bahasa itu barrier yang diciptain sama si Platinum Dragon itu tuh bisa jadi kayak semacam skill karena tadi mengurangi HP daripada penggunanya yaitu dari si naganya itu gitu. Tapi di sini si Ain belum pernah mendengar ada item world item yang mengurangi HP saat penggunaannya. Jadi bahasanya memang itu bukan world item tapi memang skill lah bahasanya kayak gitu kan. Jadi saat dia melakukan teleportasi dan lainnya pun HP-nya juga berkurang. Jadi bahasanya itu kayak apa tuh namanya ketika dia tuh ngelakuin suatu pergerakan atau suatu skill-skill atau suatu kayak kekuatan apa gitu teleportasi atau kekuatan apa gitu ya bahasanya. Nah, itu tuh XP-nya itu berkurang. Kalau memang itu adalah world item, si Ayas gak tahu world item apa yang bisa mengurangi XP untuk menambah kekuatan tadi ya itu masih nggak tahu nih si Ayans gitu. Emang nggak tahu. Emang nggak ada atau emang nggak tahu gitu. Beberapa kemampuannya sekaligus. Nah, sepertinya itu. Nah, ini yang world item yang di dalam apa tuh namanya di perutnya Ain situ ya. Nah, gua lupa kemarin ada yang ngejelasin gak ya terkait dengan world itemnya si Ains ini. Kayaknya apakah apa gua lupa deh. Atau mungkin untuk menghidupkan atau kayak gua nggak tahu, gua lupa kemarin ada yang jelasin gak sih world itemnya Ains yang di perut itu. Tetapi sejarah senjata atau penguat baju jirat, teleportasi, penghalang, semuanya tadi sistem kemampuannya terlalu berbeda. Berarti bukan world item. Nah, tapi jadi sini istilahnya ya berarti bukan bukan berarti dia itu bukan world item tapi masih belum bisa diputuskan apakah itu world item atau bukan kayak gitu. Nah, maka di sini si Ains pengen ngetes lagi untuk nyari informasi lagi gitu bahasa itu apa tuh namanya untuk kalah lagi bahasanya dari si Platinum itu tadi ya terus sekaligus untuk menutup kemungkinan si musuhnya bisa dapat apa tuh bisa dapat info kekuatan daripada Ais bahkan dia tuh memilih untuk kalah lagi tapi juga bisa dapat kekuatan daripada informasi kekuatan dari si Platinum Dragon ini gitu. Dapatkan kemenangan yang pasti kita memerlukan informasi lengkap terhadap tentang lawan. Oke. Okay. Aku sudah memastikan jika aku bisa membangkitkan kembali NPC maupun orang-orang di dunia ini. Tapi aku masih belum dapat bukti kuat tentang apa aku benar-benar bisa bangkit kembali. Jadi bahasa di sini tuh Ains itu ngomong apa tuh namanya dia tuh bisa ngebangkitin semua NPC dan orang-orang yang ada di sini lah bahasanya di seluruh dunia ini gitu kan karena ya gue lupa dia tuh bisa bangkitin orangnya itu pakai apa pernah jelasin tapi intinya kayak gitu tapi dia tuh belum dapat bukti kuat bahwa dia tuh benar-benar bisa dibangkitin lagi jadi kalau misalkan Aids dead nih bahasanya berarti si Aids itu apakah dia tuh benar-benar atau apakah dia bisa dibangkitin lagi gitu loh bahasanya nah itu sebenarnya yang menjadi hal yang Aids pikirin dulu gitu loh. Six Great Gods and Eight Great Kings berada di level yang sama denganku. Gua nggak tahu sumpah nih Six Great Gods dan Eight Great Kings ini apa asli. Ini pernah dijelasin gak sih sebelumnya asli dah. Kalau pernah dijelasin berarti emang gue lupa atau memang belum pernah dijelasin. Gue bingung aja. Six Great Gods ini apa dah dan Eight Great Kings. Oke. Okay.
Selama ada legenda. Oh, itu bagian daripada legenda kali ya, bagian daripada legenda di dunianya ini bahasanya. Selama ada legenda bahwa mereka berakhir dengan kematian, ada kemungkinan aku juga tak bisa bangkit dari kematian. Oke, jadi bahasanya yang six god tadi sama Eight Great Kings tadi itu bagian dari setting dunianya mungkin ya. Mungkin kalau tahu bisa komen di bawah aja. Soalnya ini detail-detailnya gue benar-benar kagak tahu anjir. Maksud gue nggak tahu dijelasin atau enggak atau mungkin gue lupa. Kau yakin ini sudah waktu Kikyotas melakukan invasi. Pokoknya akhirnya di sini si Ains turun tangan kan. Tapi ya bukan turun tangan sih ngikut lah bahasanya. Pengen memeriksa. Nah si Albedo ngomong Ains tak perlu repot-repot secara pribadi datang ke sana gitu kan. Nah si Ains jawab dia tuh punya standar sendiri sebagai penjahat. Meskipun aku tak satu level dengan Ulbert dan lainnya. Ulbert itu siapa? Nih, sumpah nih gue bingung banget ya. Ini satu hal yang tadi gue agak bingung sih sebenarnya tentang percakapan ini cuy. Meskipun aku tak satu level dengan Ulbert dan lainnya. Nah, Ulbert ini kemungkinan atau mungkin ini tuh salah satu daripada 41 orang yang apa makhluk agung itu atau kayak gimana gue nggak tahu ya bahasanya asli dah. Sumpah ini episode yang bikin gue bingung sih sebenarnya karena banyak detail-detail yang entah kenapa kayak contoh kayak percakapan ini tadi yang kata Guts Six Guts tadi sama yang Egg itu terus saya kira world itemnya yang dikasih ke Aura terus apa tuh namanya world itemnya Ains kekuatannya apa gue juga lupa gitu loh bahasanya atau mungkin pernah jelasin atau enggak gue juga kayak nggak pernah deh kayaknya. Nah, gua nggak ngerti maksudnya si Ais ini apa ya. Maksudnya kayak oh ternyata seperti itu ya. Terus kira ya benar-benar seperti yang kau duga kata Ais. Nah, gua nggak tahu itu maksudnya apa asli. Gua nggak bisa nebak-nebak atau kayak gimana. Gue bingung sih. Tapi udah lah ya. Pokoknya sini si Brain akhirnya ya pokoknya si Rainer akhirnya datang ke yang panti asuhan yang dia buat yang dari episode 1 ya kalau satu apa dua gitu gue lupa. Pokoknya sini bla bla bla. Jadi pokoknya istilahnya munafik ya dia menilai bahwa dia tuh munafik karena dia tuh hanya memberikan makanan pada anak yatim piatu tadi padahal nyatanya nanti kan setelah negeri penyihir nyerang gitu ya, bahasanya ya mereka juga bakal dead juga gitu loh bahasa jadi dia pun nggak bisa ngebantuin para ini apa tuh namanya para anak-anak pantinya tadi untuk keluar dari kota makanya dia sebutnya itu munafik gitu loh kayak ngebantuin tapi ujungnya dia tuh tahu bahwa mereka itu bakal mati gitu loh. Tapi emang nyatanya memang dia tuh munafik si Renner ini. Dia mana kan memang dia tuh kerja sama sama Albedo kan. Kerja sama sama Albedo dan ya ya udah gitu loh. Nah, pokoknya di sini apa tuh namanya nah, di sini si teman-temannya tadi ini sebenarnya pengen maksa si yang ketuanya ini untuk kabur, tapi si ketuanya ini kan pengen ngebantuin gitu loh bahasanya. Nah, ini sebenarnya yang gua awal tuh bingung loh, lo kok nyerang gitu kan, bla bla bla. Kayak nah, di situ kayak mereka tuh kayak pada kode-kode gitu kan, kayak pada kode-kode kayak ya gua ini tehnya kayak gini gini gini. Oh, kayak ini bla 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 kode-kode. Nah, dan salah satu hal yang mereka lakukan di awal itu adalah untuk ngeluarin si Brain. Karena kan kalau Brain nanti malah ngebantuin si ini kan. Karena kan Brain sendiri kan emang dari awal pengen ngebantuin si putrinya. Makanya si yang dua kembar tadi itu apa tuh namanya mau ngebuat si Brain itu keluar dari ruangan gitu loh bahasanya. Nah, biar nanti pada saat dia nyampe nah, misalnya dia tuh bisa yang jadi si Brand tadi kan yang satu yang kembar yang satu lagi gue lupa tadi namanya. Gue gak tahu yang kedua kembarin namanya siapa aja ya. Tapi yang satu kembar tadi tuh akhirnya Brand tuh keluar terus akhirnya sambil kesepik-sepik nyari makanan ringan gitu. Nah, si yang kembar satu lagi masuk bawa teh yang sudah diracun gitu. Nah, akhirnya dia tuh kayak gini-gini diserang. Nah, di sini apa tuh namanya teman-temannya ini nyerang itu alasannya dikarenakan dia itu pengen ngebawa si Lakius ini secara paksa kabur dari apa tuh namanya kabur dari Restize gitu karena Lakius ini itu tuh memang punya tujuan dari awal ya bahasanya untuk ngebantuin si Renner untuk melawan si negara penyihir tapi kan bisa dibilang ya teman-temannya kan menolak gitu lah bahasanya jadi ya kita mau gak mau harus secara paksa gitu istilahnya makanya kan dimanipulasi kan istilahnya nih apa diserang-serang gini gini gini
charm person akhirnya dapat gitu. Nah, jadi istilahnya sejak awal istilahnya si Lakius ini memang pengen ngebantuin gitu loh, bahasa keputusan dari si Lakius sendiri gitu. Bahkan meskipun teman-teman memutuskan untuk gak ngebantuin, Lakius sendiri pun bakal pergi sendiri. Intinya apa tuh namanya? Nah, jika kita mengatakan itu padanya, aku yakin dia pasti berkata akan melakukannya sendiri gitu. Ya istilahnya si Lakius ini tipikal-tipikal orang yang keras kepala gitu lah ya. Tipikal orang yang keras kepala dan teman-temannya sendiri pun peduli sama Lakius, takutnya malah dia dead waktu pas pertempuran Restize ini karena memang sudah tidak ada harapan lagi ya bahasanya untuk Restize untuk bisa bertahan. Apalagi setelah kejadian yang di akhir season 3, gue yakin banget semua orang juga nggak bakal mau lah ya ngelawan gitu. Jadi ya mereka memilih untuk pergi dan memaksa si Lakius ini bahkan sampai kayak nusuk-nusuk gitu ya bahasanya, supaya dia mau ngikut gitu loh, supaya dia tuh nggak ikut ngebantu Restize dan akhirnya Dead ngelawan negara penyihir gitu. Pakai bla 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 di sini ya. Gue nggak tahu ya si Evil Eye ini ngomongin jadi istilahnya lu mau kemana gitu kan, kabur apa kabur sih mau pergi kemana gitu ya bahasanya untuk setelah keluar dari Restize gitu kan. Dia bilang mau pergi ke daerah Tenggara, negara yang cukup jauh yang bahkan tak kalian ketahui. Nah, gua nggak tahu bisa bilang ini tuh negara apa gitu ya bahasanya, apakah dia tuh ada hubungan sama Evil Eye ini atau kaki gue kayak ngerasa kayak seperti itu sih sebenarnya, karena Evil Eye ini masih menjadi misterius banget ya. Di sini tuh banyak banget karakter-karakter yang cukup misterius loh, maksud gue nggak tahu tentang background ceritanya atau mungkin memang nggak dijelaskan. Nah, di sini datang lagi kan si Brain dan dia berniat untuk nggak kabur gitu. Akhirnya si Brain memutuskan ya untuk ngasih pedangnya si Gazev itu ke si Climb, bla 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 di sini. Jadi bahasa itu dia sudah bertekad untuk ngelawan si atau namanya untuk ngelawan si apa negara penyihir ya bahasanya, bahkan bertujuan untuk mengajak duel si Ains gitu loh. Tapi ya tadi bahkan baru di barrier pertama ya bahasanya, ketika dia ngelawan Kikyotas itu aja udah dead gitu loh. Jadi bahasanya sebenarnya kebulatan tekad aja sih sebenarnya. Jadi si Brain ini dia itu memang sudah membulatkan tekad aja gitu loh. Jadi apalagi dia sudah merasa kayak bangkit kembali gitu dan apa tuh namanya apalagi setelah bertemu sama Gazev, kematian Gazev jadi berpengaruh juga kepada si Brain untuk menentukan tekadnya dia, apalagi ketemu sama si Climb juga yang punya apa ya bukan tujuan sih kayak motivasi yang cukup tinggi juga. Jadi si Climb si Brain ini yang awalnya kayak pengen kabur terus kayak gitu-gitu loh bahasanya, sekarang itu sudah kayak mulai bertekad gitu loh bahasanya. Jadi kayak ya itu adalah wujud tekadnya ngelawan si apa tuh namanya ngelawan si Kikyotas gitu, ngelawan si negara penyihir lah kan, belum ketemu sama Kikyotas kan. Nah di sini ini ya satu adegan yang gue bingung juga, maksud gue kenapa si render ini minta apa tuh namanya boleh boleh pinjam bentar gak pedangnya, nah, terus itu kayak ngayunin pedangnya tadi, ini tak cocok untukku. Nah ini pasti bagian daripada plot point nanti nih, maksud gua kayak apa tuh namanya ini pasti nanti bakal jadi suatu hal, apakah pedangnya ini nanti digunakan buat apa nih, gue penasaran soalnya apa tuh namanya dia bisa ngayunin kan, bisa dan si Climb sendiri pun ngomong kalau misalkan apa tuh namanya si Hime ini kalau udah berlatih sedikit maka dia tuh bisa ngalahin si Climb. Gue nggak tahu itu tuh cuma kata-kata hiasan doang atau enggak, tapi yang jelas adegan ini pasti punya arti tersendiri nih. Soalnya agak aneh aja, maksud gue ya, gue bisa pinjam sebentar gak pedangnya? Kayak gitu loh. Terus baru diayunin. Ya udah gitu. Maksudnya buat apa gitu? Kalau emang gak ada artinya, buat apa ada adegan itu? Ini pasti ada artinya nih. Gue penasaran sih. Oke, Kyotas masuk ya. Nah, kalau Kyotas kan istilahnya mungkin dia tuh pengen ngebekuin semua wilayah ya lah ya bahasanya, dengan yang bareng sama yang kayak biara-biara yang di belakangnya itu kalau Kyotas. Nah, kalau si Aura di sini dia Aura kayak ngincer serikat penyihir serikat ya tadi. Ntar mana? Dia ngomong apa ya? Serikat apa serikat ya kalau nggak salah ya? Mana ya?
serikat nah itu udah serikat. Jadi dia tuh pengen ngincar serikat cuy, si Aura ini pengen ngincar serikat. Gua nggak tahu tujuannya apa, maksud gua tujuannya apa buat ngincar serikat, tapi yang jelas si Aura bertugas kayak gitu. Pokoknya gua nggak tahu lah. Pokoknya kira monsternya nyerang ya bahasanya. Dia nyuruh si Iris. Iris itu monster yang kayak T-Rex tadi itu untuk nyerang di setiap perbatasan. Di setiap perbatasan itu kan biasanya ada kayak yang orang-orang yang ngejaga di temboknya tadi kan itu diurus sama si Iris tuh dia bakal ngelingker gitu kemungkinan. Nah kalau si Aura bakal masuk ke serikat penyihir tadi bahasanya. Nah sini Brain akhirnya ngelawan Kikyotas bla 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 ya. Akhirnya ngajak duel bla 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 di sini. Duel. Nah, akhirnya tetap kalah ya si Brand tetap kalah. Jadi si Brand itu tadi pengen nyerang tangannya si Kikyotas. Apakah dia tuh bisa lebih cepat daripada ayunannya Kikyotas tapi ternyata kalah gitu, tetap kalah ya, kurang cepat kali ya bahasanya. Dan kayak ya udah. Apalagi dia kan lawan monster ya. Maksud Kikyotas itu kan makhluk yang OP gitu loh, bukan manusia kayak Brain gitu. Tapi si Kikyoto sendiri pun ya dia bisa dibilang kayak mengakui bahwa ada manusia yang hebat di sini gitu loh. Bahkan dia tuh menganggap bahwa kalau misalkan si Brain ini jadi bawahannya mereka gitu ya bahasanya, maka ya bisa jadi bagus gitu loh si Brain ini gitu. Tapi ya ya udah gitu ya. Ini salah satu bentuk dari kebuatan tekadnya si Brain untuk melawan negara penyihir gitu loh. Mirip-mirip kayak pas waktu apa yang dilakuin sama si Gazef. Tapi jujur aja ya, gue pribadi sebenarnya anggapnya gini sih. Kematian Brain ini kayak menurut gue kayak ya udah sih kayak mati aja gitu dia, maksud gue beda sama feelsnya ketika Gazef dead cuy, maksud gue. Jadi kalau Gazef dead itu entah kenapa kayak berasa banget apa tuh namanya, makanya sampai sekarang menurut gue Gazef itu masih mamen gitu loh, karena apa tuh namanya memang itu lagi situasi perang kan, maksud gue lagi situasi perang, dan situasi perangnya itu semua orang lagi pada pada kabur gitu, bahasa pada kabur, benar-benar kita ngelihat mereka tuh pada kabur, bahkan banyak yang mati, tapi si Gazef apa tuh namanya benar-benar harus yang namanya melindungi kerajaan gitu loh bahasanya. Itu makanya berasa banget pas pas dia ngelawan Ainz, benar kayak bisa diri depan Ainz gitu loh. Sama halnya kayak si Zanak. Zanak itu kan di posisi di mana dia itu udah pasti kalah gitu ya, tapi dia tetap datang ngobrol dengan apa tuh namanya dengan apa ya, pride seorang bangsawan gitu ya, masih di depan Ainz itu tetap yang namanya apa tuh namanya, meskipun ya dia minta untuk kenapa lu ngaku apa tuh namanya, bukan minta untuk kayak sujud-sujud atau kayak gimana, tapi pride dia sebagai bangsawan, bahkan nanya maksudnya apa kayak ini gini. Jadi benar-benar kayak lu ngomong sama manusia, sama-sama pemimpin gitu loh, sama si Ainz sama si Zanak. Makanya Zanak sama Gasep itu gue respect gitu. Nah tapi kalau si Brand ini entah kenapa ya kondisinya itu sama kayak si Gazef, di mana semua orang itu udah pada kabur. Contoh kayak tadi waktu pas di satu episode ini juga yang si tadi yang petualang Adimentai tadi, grup Adimentai tadi itu tuh kabur kan bahasanya, tapi si Gazef si Brenny milih untuk gak mau kabur. Tapi feelsnya itu kayak jadi kayak lu ngapa gak mau kabur sih, kan aneh banget kayak gitu loh kesannya. Jadi beda sama si Gazef sama si Zanak gitu posisinya gitu. Nah kalau di sini tuh si Brand ini gue ngerasa kayak ya udah lu dead dan ngelawan, dan udah lu ngebuatin tekad lu ngelawan dan lu dead, udah gitu doang gitu. Jadi gue nggak terlalu ngevils atau nggak terlalu respect sama Brand sih sebenarnya untuk kematian dia yang ini kalau dari pendapat gue pribadi ya, soalnya gue kayak ngerasa ngerasa aneh aja gitu. Maksud gue ya pembulutannya sama, orang-orang pada kabur, nggak ada yang mau ngelawan negara penyihir gitu kan bahasanya. Apalagi kan kondisinya beda sama Gazef. Kalau Gazef kan mereka nggak tahu sama sekali kalau Iris itu sekuat itu gitu kan bahasanya. Makanya apa tuh namanya ya, sebagai orang yang berusaha untuk melindungi kan Gazef harus maju gitu kan bahasanya. Pret seorang prajurit gitu. Apalagi dia ngajak duel gitu. Nah di sini kan istilahnya si Bran ini pengen ngajak duel Ainz juga, bahkan itu ya meskipun itu harus melewati banyak bawahannya Ainz dulu, dan itu kan nggak mungkin gitu ya. Bahkan kalau Kikutas pun juga kalah gitu. Jadi kayak kesannya kayak karakter yang dibuild dari season 1 ya kalau nggak salah ya, karakter yang dibuild dari season 1 dan akhirnya mati di season 4 akhir, itu tuh jadi kesannya jadi kayak ini ngapain sih ini karakter kayak gitu loh, maksud gua. Jadi kayak padahal pembuatannya menurut gua si brandnya cukup menarik ya, maksudnya dari awal dimana dia tuh kayak penjahat dan nggak punya kayak semacam tujuan sama sekali, akhirnya mulai mendapatkan karakter development, ketemu sama si Gazef,
kematian Gaza akhirnya berubah dia dan menjadi kayak lebih bertanggung jawab, menjadi lebih kayak apa ya? Menjadi lebih bisa kayak ya mirip-mirip kayak Gazef gitu, bisa bertanggung jawab atas hal-hal yang lain. Contoh kayak waktu pas yang dia akhirnya ngebangun semacam kayak tempat pelatihan gitu, yang kata gue lupa episode apa kemarin lah kalau nggak salah kayak gitu. Nah maksud gue dan dia mati begini aja gitu, gue jadi kayak ya udah gitu loh. Jadi gue kayak bingung aja gitu gue menghadapinya kayak gimana sih. Ya itu adalah untuk brand ya. Tapi di sini si Kikyotas ini dia tuh sampai ngambil jalan muter cuy. Nah tuh jadi gua ini mungkin bagian daripada respectnya dia kepada si brand ya bahasanya. Jadi dia tuh nggak mau ngelawatin brand gitu. Jadi dia tuh makanya ngambil jalan muter gitu. Ini suatu hal yang respect lah ya untuk si Kikyotas untuk ngelakuin hal itu kayak gitu. Ya itu untuk episode ke-12 dari Overlord season ke-4. Ya tadi episode ke-12 dari Overlord season ke-4. Jadi ya ini bisa dibilang episode yang menurut gua sebanyak hal yang gue bingung sebenarnya ya. Tapi ya gue pikir bakal sebombardir di akhir season 3. Gue awalnya ngiranya penyerangan untuk RSTZ. Gue pikir bakal ada perlawanan tapi kayak berasa kosong aja gitu. Gue nggak tahu ya episode 13 nanti. Ini kan episode 13 itu kan terakhir ya. Ini episode 12. Dan kayak feeling gue episode 13 pun juga nggak bakal nunjukin seberapa gilanya daripada penyerang. Soalnya itu nyerang RSTZ ya, maksudnya nyerang sebuah kerajaan gitu loh. Tapi karena pembuatannya dari awal itu adalah orang-orang itu pada bisa kabur, terus gak ada yang ngelawan, bahkan satu-satunya orang yang ngelawan di situ cuma si Brand doang. Jadi benar-benar kayak nggak ada perlawanan sama sekali dari RSTZ. Jadi kesannya kayak hampa aja gitu. Jadi kayak ya udah orang-orang di orang-orang desanya pun juga ada yang belum kabur, ya udah dead aja. Jadi kayak kesana itu jadi kayak ya udahlah Ainz datang ke RSTZ udah diserang, udah gitu doang. Jadi kayak nggak ada perlawanan, nggak ada yang seperti waktu pas di akhir setiga kan kita berasa banget tuh Ainz itu flexing gitu loh, ngelawan semua orang yang awalnya pada sombong gitu ya bahasanya, kita punya berapa ratus ribu pasukan kalah gitu loh, maksud gua itu berasa gitu yang season 3 itu akhir. Tapi kalau di sini kayak apa ya, terlalu ini loh, terlalu hampa aja gitu loh, terlalu hampa aja. Jadi kayak nggak ada pasukan yang hadang, jadi kayak nggak ada ini. Menurut gua malah episode kemarin menurut gua yang terbaik waktu pas ngelawan si Platinum Dragon. Itu doang sih kamu gua nggak tahu ini penyelesaian untuk lawan RSTZ apakah segampang itu atau enggak. Tapi memang itu bagian daripada rencananya Ainz juga mungkin ya, gua nggak tahu juga sih, soalnya kan manusia itu pengen dibiarin kabur kan ya bahasanya ya. Jadi ya udahlah gitu, tapi ya dampak daripada kita sebagai penonton nontonnya jadi kayak hampa aja gitu. Itu doang sih ya kamu gua ya, itu untuk episode ke-12 dari Overlord season 4. Jadi kalau misalnya ada yang salah, gua ngomong salah atau kayak gimana ya, soal banyak hal yang gue bingung sebenarnya, khususnya tadi waktu pas pembicaranya Ainz tentang world itemnya yang dikasih ke Aura itu apa, terus world itemnya dia itu sebenarnya punya fungsi khususnya apa, terus tentang yang Six God sama Egg Grids itu tuh mungkin feeling gue itu adalah bagian daripada legendanya daripada di game itu tadi, tapi gue juga belum nggak tahu. Terus ya udah itu doang sih sebenarnya, sisanya sih ya udah gitu loh. Tadi yang pas waktu teman-temannya akhirnya ngebawa si Leius pemimpinnya tadi, pemimpin yang petualang Ademintet itu yang si rambut pirang, gue lupa nama siapa, Lakius ya kalau nggak salah tadi, itu akhirnya dibawa kabur paksa, dipaksa ya bahasanya sama si teman-temannya karena memang mereka tuh nggak mau ngelawan negara penyihir dan si Lakius mati sia-sia kayak gitu. Jadi ya udah, terus si Brand akhirnya ngelawan Kikyotas dan Dead, ya udah kayak gitu. Jadi kayak gitu doang episode ini. Udah ya, untuk episode yang mau ke akhir gitu ya, belum terlalu hype atau kayak gimana sih kalau gua ya. Ya dan episode ke-12 dari Overlord season 4. Terima kasih, jangan lupa di like, comment, subscribe, nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, episode ke terakhir ya, episode 13 kayak gitu. Oke, segitu aja, terima kasih. Bye.